Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas penerapan di perusahaan mikro kecil Bindung.co. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu, dimulai dari Muhammad Syahrozi. Saya Muhammad Syahrozi, NIM 022. Saya Irfan Chandra Pratama, NIM 025. Dan saya sendiri Karlina, NIM 015. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Selanjutnya ada customer segment, yaitu untuk mengetahui pelanggan. Artinya, kita sebagai pemilik usaha seharusnya mengetahui siapa dan apa karakteristik pembeli dari produk yang kita jual. Alasannya agar dapat membuat promosi tepat pada sasaran. Yang pertama, usia atau umur bisa digunakan oleh anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Lalu jenis kelamin bisa digunakan oleh wanita dan pria. Yang ketiga ada domisili, yaitu lokasi mereka tinggal. Dan yang keempat, apa yang mereka butuhkan, alasan mereka membutuhkan bin bag tersebut. Selanjutnya ada value proposition, nilai apa yang ditawarkan. Bin bag segitiga atau jukung, di sini bin bag tersebut berbentuk segitiga, nyaman untuk digunakan ketika kita ingin duduk tapi juga ingin tiduran. Selanjutnya ada bin bag bulat. Bin bag bulat ini berbentuk bulat, akan lebih maksimal digunakan ketika kita ingin duduk dengan bin bag menyesuaikan bentuk tubuh kita. Di sini kedua bin bag tersebut bisa kita membuat dengan dua bahan, yaitu ada bahan taslan dan bahan suede. Bahan taslan di sini pada dasarnya merupakan bahan waterproof, maka dari itu bahan ini cocok digunakan untuk di luar ruangan atau outdoor karena bahannya tidak mudah kotor. Selanjutnya ada bahan suede. Bahan ini seperti gludru, maka sangat nyaman digunakan karena teksturnya yang halus serta hangat. Adapun channel atau saluran distribusi. Di sini kami mencoba memanfaatkan setiap platform yang tersedia untuk memaksimalkan saluran distribusi tanpa terkecuali, mulai dari Shopee, Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Telegram, website, dan lain-lain. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang customer relationship marketing. Kami selalu yakin dengan membangun hubungan yang baik dengan para customer pastinya akan membuat bisnis ataupun produk kami selalu dikenang baik oleh para customer. Maka dari itu, kami selalu memberikan promo-promo setiap bulannya. Tren ini dilakukan untuk mengikuti ide dari Shopee, yaitu 11 yang jatuh pada bulan November. Selain itu juga kami akan memberikan giveaway di beberapa hari-hari spesial seperti hari kelahiran bisnis ini yang jatuh pada tanggal 17 November, terus pada hari kemerdekaan, Idul Fitri, dan masih banyak lagi. Itu adalah beberapa cara yang kami pikirkan untuk membangun hubungan yang baik dengan para customer kami. Dan kami tidak menutup kemungkinan akan menambah beberapa cara lain seperti memberikan potongan harga, promo yang lainnya, juga giveaway yang lainnya, dan masih banyak lagi. Ya, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan revenue stream atau sumber pendapatan. Di sini kami selalu yakin dengan istilah rezeki itu sudah ada yang mengaturnya, dan kita hanya perlu membukakan jalannya saja. Maka dari itu, seperti yang dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, kami memanfaatkan segala platform yang tersedia untuk membukakan jalan kami untuk mendapatkan sumber pendapatan. Dan tentunya kami juga memanfaatkan fitur lain seperti iklan, boosting untuk memperkenalkan toko kita pada masyarakat. Beberapa fitur yang sudah kami manfaatkan ada iklan Shopee, ada iklan Facebook Ads, lalu ada Instagram Ads. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan key resource, sumber daya utama, yang struktur kerjanya ada direktur. Ya, direktur sendiri bertugas sebagai pemimpin perusahaan serta menguasai jalannya pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya ada bagian produksi yang bertugas untuk membuat bin bag serta membeli bahan baku. Ada juga bagian pemasaran yang bertugas untuk membuat rencana pemasaran dengan target view 20.000 per hari. Dan yang terakhir ada bagian pengembangan yang bertugas untuk memikirkan pengembangan bisnis, misalkan membuat varian bentuk baru, pelebaran usaha, dan masih banyak yang lainnya. Oke, selanjutnya ada key activities atau kegiatan bisnis. Kegiatan bisnisnya ada membuat konten, yaitu dengan membuat konten promosi yang baik,
tentunya akan memancing para masyarakat setidaknya untuk melihat toko di marketplace. Yang kedua ada membuat bin bag. Kegiatan utama bisnis ini yaitu membuat bin bag. Yang ketiga ada menganalisis keuangan. Bisnis pastinya tidak akan luput dari masalah keuangan. Dengan mengatur keuangan dengan baik, pastinya akan mempermudah kita dalam menjalankan bisnis. Dengan hal sederhana seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran apa saja yang kita butuhkan, serta membuat planning bisnis yang tertera. Yang terakhir ada menganalisis pasar. Di era globalisasi saat ini dan pemasaran yang selalu berubah setiap waktunya, tentunya kita harus dapat menganalisis pasar yang menjadi tren saat ini. Tentunya kita dapat memahami posisi bin bag di pasar itu seperti apa. Oke, selanjutnya ada key partner atau mitra usaha. Di sini saat ini kami punya 3 mitra usaha, yang itu ya pertama ada supplier. Memilih supplier yang baik tentunya akan menjadi mitra kerja yang mempermudah pekerjaan kita selanjutnya. Yang kedua ada influencer, yaitu menggandeng influencer akan menambah engagement toko menjadi lebih baik. Yang ketiga ada jasa kirim. Hubungan yang baik dengan jasa kirim akan mempermudah kita dalam pengiriman jika terdapat masalah dalam pengiriman ke depannya. Oke, selanjutnya ada cost struktur atau struktur biaya. Struktur biaya atau modal yang dibutuhkan tentunya sangat penting untuk menjalankan usaha. Karena tanpa modal kita tidak dapat membuka bisnis tersebut. Berikut rincian modal yang diperlukan untuk membangun bisnis Bindung.co. Yang pertama ada bahan baku senilai 5 juta rupiah. Yang kedua ada biaya sewa tempat senilai 1.500.000. Selanjutnya ada biaya operasional produksi atau BOP senilai 1.500.000. Selanjutnya ada biaya iklan senilai 1 juta. Selanjutnya ada biaya gaji atau upah senilai 8 juta. Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk membangun bisnis Bindung.co senilai 17 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang bisnis modal kanvas. Maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.